Kita semua tahu kan kalau prajurit Dorian itu, wah, tak terkalahkan. Tapi ternyata ada satu rahasia di balik pelatihan militer mereka yang jarang banget diungkap. Selama ini kita mikir latihan militer ya cuma soal latihan fisik, pedang, dan strategi. Tapi gimana kalau ternyata ada komponen intim di antara para prajuritnya? Dan ini bukan fiksi loh. Ini adalah bagian dari sejarah Dorian yang sengaja disembunyikan dan sekarang kita akan bongkar semuanya. Jadi pertanyaannya jadi simpel banget kan? Apakah benar ada praktik homoseksual yang jadi bagian resmi dari sistem militer mereka yang terkenal brutal itu? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk ngerti ini semua kita harus mundur dulu, jauh ke akarnya, tepatnya di Pulau Kreta. Disinilah semua ritual yang, jujur aja, cukup mengejutkan ini pertama kali tercatat. Di Kreta, prosesnya itu sebuah ritual yang sangat terstruktur, jadi bukan paksaan. Anehnya, dimulai dengan penculikan yang udah direstui keluarga. Jadi seorang mentor bakal menculik seorang pemuda, lalu membawanya ke alam liar selama 2 bulan. Di sana mereka ngapain? Belajar berburu, bertahan hidup. Dan pas balik, si pemuda ini bukan dianggap aib, tapi malah dihormati. Dia dikasih hadiah-hadiah mahal sebagai tanda kalau dia udah siap jadi calon pejuang. Dan jangan salah sangka ya, ini tuh bukan sesuatu yang disembunyiin. Justru sebaliknya, seni-seni kuno kayak gini nunjukin kalau hubungan pederastik itu ya bagian dari kehidupan sosial mereka. Bahkan dipamerkan secara terbuka di acara-acara kaum elit. Nah, dari Kreta, tradisi ini diimpor sama Sparta. Tapi di tangan Sparta, semuanya jadi jauh lebih terstruktur dan lebih brutal. Di sini, praktik ini jadi bagian inti dari sistem pendidikan negara mereka yang super kejam itu, namanya agoge. Di Sparta, perannya dibikin jelas banget. Mentornya, si prajurit dewasa, disebut inspirer atau erastes. Tugasnya, yang menanamkan keberanian, sementara muridnya yang masih remaja, disebut hearer atau eromenos. Dan ini bukan pilihan ya, ini wajib, bagian dari jalan hidup setiap anak laki-laki Sparta untuk jadi prajurit. Oke, pertanyaan besarnya, hubungan mereka ini sebenarnya ngapain aja sih? Cuma mentor murid biasa atau lebih dari itu? Nah, di sini ceritanya jadi seru karena sejarawan kuno sendiri pada beda pendapat. Ada Xenophon yang bilang ini murni hubungan spiritual, nggak ada sentuhan fisik sama sekali. Itu tabu katanya. Tapi penulis lain kayak Plutarch dan bukti-bukti arkeologi nunjukin cerita yang beda. Seringkali ada dimensi fisik dan seksual sebagai bagian dari ikatan itu. Ini kedengerannya aneh, aku tahu. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa? Kenapa negara malah mendukung praktik ini? Jawabannya, jujur aja lumayan gila. Ini semua bukan soal moralitas, tapi murni soal strategi perang. Tujuannya cuma satu, kekuatan militer. Logikanya simpel banget. Seorang prajurit bakal bertarung lebih mati-matian buat ngelindungin kekasihnya daripada sekedar teman satu tim kan? Ikatan emosional ini diyakini bisa mentransfer arete, semacam keberanian dan kebajikan, dari senior ke junior. Bahkan ini jadi dasar terbentuknya pasukan elit legendaris, pasukan suci Tebes, yang isinya 150 pasang kekasih prajurit semua. Gila kan? Dan buktinya ada di mana-mana. Seni di vas-vas kuno kayak gini secara terbuka nunjukin ritual pacaran mereka, lengkap dengan kode dan gestur yang semua orang paham. Jadi ini sama sekali bukan hal yang disembunyikan. Ini udah jadi bagian dari adat istiadat. Oke, sekarang coba deh kita singkirin dulu kacamata moral kita zaman sekarang. Supaya benar-benar paham, kita harus coba mikir kayak orang Dorian. Sebenarnya, apa sih tujuan besar di balik semua ini? Ini dia intinya. Buat mereka, pederasti itu bukan penyimpangan sosial. Anggap aja ini sebuah pabrik ya. Pabrik yang disponsori negara. Dan produknya warga negara prajurit yang super ideal, yang loyalitasnya absolut ke negara dan ke pasangannya di medan perang. Gimana cara pabrik ini kerja? Coba kita lihat alur hidup seorang pria Sparta. Dari kecil masuk sistem agoge. Umur 12 tahun, dia jadi hearer, dipasangkan sama inspirer. Hubungan ini selesai pas dia udah numbuh janggut, tanda udah dewasa. Setelah itu, dia jadi prajurit, nikah sama perempuan, dan giliran dia yang jadi inspirer buat anak muda lain. Sistem ini terus aja berputar, nggak pernah putus. Jadi pada dasarnya, ini tuh semacam jembatan yang sengaja dibangun sama negara. Jembatan untuk mindahin anak-anak dari dunia main ke dunia perang yang keras. Moralitas mereka, wah itu beda lagi. Bukan soal baik atau buruk secara universal, tapi soal apa yang dibutuhin negara kecil mereka yang militan itu buat survive. Nah, ini yang bikin kita mikir kan, apakah sistem kayak gini tuh cara yang jenius buat ngebangun mental pejuang? Atau ini sebenarnya udah kelewat ekstrim, di mana kebutuhan negara bisa mengalahkan segalanya?
Mungkin sejarah mau ngajarin kita satu hal. Moralitas itu kadang-kadang dibentuk oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Gimana menurut kalian?